apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Sinfo Dunia, informasi yang kami rangkum dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi utama kita. Wacana dedolarasi kembali menggaung di antara negara anggota BRICS, kelompok geopolitik negara emerging markets. Dalam hal yang sama, sejumlah pengamat pesimistis dolar akan dapat digantikan oleh mata uang lain ataupun mata uang bersama. Berikut informasinya. Ketidakpercayaan dan perbedaan di antara negara anggota BRICS seperti India dan Tiongkok jadi batu sandungan besar untuk bisa sepakat akan mata uang gabungan, menurut pengamat. India is not supportive of this particular initiative. Any common currency is not going to help anyone. Only the dominant countries like China ultimately will dictate. So it is very difficult to develop a consensus to have a common currency. Namun India dan sejumlah negara anggota BRICS meningkatkan upaya bertransaksi menggunakan mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar. There are 17 countries that have been identified by the government of India with whom India wants to trade in either rupees or a bilateral currency. Diskusi terkait mata uang BRICS memperoleh momentum pada tahun 2022 setelah AS menjatuhkan sanksi ke Rusia mengikuti perang Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Barat dan Tiongkok. Mengikuti wacana dedolarisasi, Presiden terpilih Donald Trump berencana mengimplementasikan tarif 100% ke barang yang masuk dari negara anggota BRICS. Namun analis khawatir strategi ini justru akan beresiko pada pengucilan Amerika Serikat dari pasar global. Akhir Oktober lalu dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, Indonesia menyatakan ketertarikan untuk jadi anggota BRICS. Ini diperkuat dengan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam ajang Indonesia-Brazil Business Forum pertengahan November lalu. Memang ingin mengatakan pada negara-negara Barat, Amerika Serikat, negara-negara Eropa bahwa kalian nggak bisa kontrol saya 100%, saya ini bebas juga, saya mau ke sana, mau ke sini. Kalau kalian butuh sesuatu ya kita deal lah, kita diskusikan, kalian mau kasih apa, saya mau ini. Sementara bagi anggota inti BRICS, keanggotaan negara baru akan bisa membantu postur geopolitik mereka. Kita harus memahaminya bahwa setiap negara di dalam BRICS ataupun yang mendaftar ke BRICS itu kepentingannya beda-beda. Ya seperti Cina, misalnya kecewa karena tidak, selalu dianggap musuh, padahal dia merasa dia nggak mengancam siapa-siapa. Sementara Rusia memang mungkin memanfaatkan ini untuk meningkatkan bargaining power mereka di hadapan negara-negara Barat, karena kalau enggak mereka nggak punya teman. Selain anggota inti Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, kelompok BRICS memperluas jaringannya mencakup Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan juga Mesir. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, Rusia telah lama menganggap negara-negara Balkan sebagai bagian dari lingkup pengaruh hidupnya. Tetapi fokus pada perang di Ukraina menciptakan kevakuman di wilayah tersebut. Turki pun mengambil kesempatan untuk memperluas perannya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meningkatkan upaya memperluas pengaruh Turki di kawasan Balkan. Dia menjamu Perdana Menteri Montenegro pada bulan Desember, setelah berkunjung ke Albania dan Serbia pada bulan Oktober. The Balkans is quite a successful story for Ankara, and the number one reason for that is because Turkey has been successful to act as something of a broker, capable of maintaining parallel links with all the governments and all the ethnic groups. Turki yang mayoritas Muslim telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan Albania, yang sebagian besar penduduknya juga Muslim. Erdogan juga mengembangkan hubungan yang kuat dengan Serbia, yang dibangun di atas penguatan hubungan ekonomi dan hubungan pribadi dengan Presiden Serbia. Rusia secara historis menganggap Serbia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, tetapi belakangan terganggu oleh perangnya di Ukraina, sesuatu yang menguntungkan Turki. Definitely, Russia has always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin at the moment is not so strong, despite the fact that in Serbia there are political parties and intellectuals
would directly favor the Russian policy. Turki juga merupakan anggota Pakta Keamanan Atlantik Utara atau NATO sejak 1952. Di masa lalu, Rusia dan NATO mendukung pihak-pihak yang saling bertentangan dalam konflik di kawasan Balkan. Yang terbaru adalah di Kosovo, di mana ketegangan masih berlanjut dan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh NATO masih dikerahkan. Ancaman ketidakstabilan yang terus berlanjut membuat keterlibatan Turki semakin penting. Turkey does have a military presence in the Balkans. It has boots on the ground by virtue of participating in NATO and EU peacekeeping efforts in the Balkans. And at the same time, sometimes if there is any possibility of any sort of tensions, Turkey might try to accumulate some diplomatic and political points by trying to be something as a go-between the involved parties. Stabilitas di Balkan juga penting bagi Turki, karena kawasan ini merupakan rute perdagangan penting antara ia dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang paling penting. Kunjungan Erdogan baru-baru ini ke Balkan berlangsung di tengah meningkatnya frustrasi di antara negara-negara tersebut, atas terhentinya upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa. Ankara seeks to position itself as a indispensable partner for the region, and often viewed by Europeans region as a periphery, right? And this visit also, speaking on a wider scale, I think it's intended to counterbalance the European Union indecision and trying to outmaneuver Russia and China. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, Ukraina kini masuk jajaran teratas negara-negara yang sukses melakukan program digitalisasi layanan pemerintah. Salah satunya mendorong oleh invasi Rusia, mulai dari paspor digital, peringatan bahaya, serangan udara, hingga pembaruan informasi wajib militer. Semuanya tersedia di aplikasi ponsel. Berikut informasinya. Hanya dalam 6 tahun, Ukraina telah melonjak dari peringkat 102 ke peringkat ke-5 di antara 193 negara di dunia dalam kategori indeks layanan daring pada survei e-government PBB. Україна не може оцінювати себе, тобто так, це завжди експерти з інших країн. Тому ми дуже щасливі, що в цьому році ми посіли 5-те місце, оскільки багато років поспіль Україна посідала місця там 100-те і 80-те. Valeria memuji upaya Ukraina melakukan digitalisasi layanan pemerintah lewat aplikasi ponsel dan portal yang disebut DIA, yang berarti aksi dalam bahasa Ukraina. Їм достатньо мати свій смартфон, застосунок Дія, і там всі документи їм доступні онлайн, і вони можуть їх пред'являти будь-якому державному органі. Warga Ukraina bisa mendaftarkan bisnis bahkan menikah secara daring lewat aplikasi DIA. Початок війни – це внутрішньо переміщені особи, тому ми надали їм можливість зареєструватися такими особами, отримати фінансову допомогу. Ми говоримо про відновлення пошкодженого знищеного майна, і тут у нас є проєкт її відновлення. Perang juga mendorong pengembangan aplikasi seperti alarm udara. Застосунок AirAlert сповіщає в реальному часі про можливі тривоги в якомусь взятому регіоні. Це тривоги, які пов'язані з... Perusahaan sistem keamanan Ajax Systems adalah salah satu pengembang aplikasi. Sebelumnya, warga mengandalkan sirene jalanan yang diaktifkan dari lokasi tersembunyi setelah menerima peringatan dari Angkatan Udara. Там далі вже черговий. Так, в механічному режимі цьому там нажимає велику червону кнопку і активуються тривоги. Ми розробили для них таку от адмінку, адмінпанель, в якій цей черговий може... Sudah ada sekitar 24 juta unduhan aplikasi menurut Valentin. Подібних рішень на таку кількість людей, його в світі немає. Який існував до повномасштабного вторгнення, це застосунок в Ізраїлі. Там повітряні тривоги, там була ще в них... Aplikasi baru ini juga membantu tentara Ukraina merampingkan sebagian besar dokumen mereka. Додаток «Резерв Плюс» – це наймасовіший продукт Міністерства оборони. На меті у застосунка була проста задача – це зробити можливим всі сервіси наших рекрутингових центрів, наших територіальних центрів комплектування, зробити їх онлайн. Pria usia wajib militer kini bisa memakai aplikasi untuk memperbarui data mereka sesuai undang-undang. Нещодавно ми запустили можливість
обрати вакансії, відгукнутися на вакансію і добровільно вступити до лав всіх сил оборони. Menurut Katerina, semua data digital ini terlindungi dengan baik. Ia mengatakan perang telah menciptakan kondisi yang membuat pengembangan produk digital baru menjadi lebih mendesak, dan ini adalah tantangan yang harus dihadapi Ukraina selama ini. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, mandat ganda Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve berupa stabilisasi harga dan juga penciptaan lapangan kerja maksimal terus diuji belakangan ini. Setelah perhatian pelaku pasar dan juga investor banyak tertuju ke tenaga kerjaan di tengah tingginya suku bunga, kini muncul kekhawatiran kembali menguatnya inflasi. Salah satu indikator laju inflasi menunjukkan peningkatan harga lebih moderat dari perkiraan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,4% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 2,5%. Ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We saw numbers that were largely in line with expectations, but it's important to remember those expectations were for inflation numbers to be still elevated, to show continued signs of elevation, and to be well north of the Fed's preferred number of 2%. And we're not even where things round to 2%. We round to 3%, and we see some signs of those numbers beginning to increase and tick up in speed. Tanpa menyertakan pangan dan energi, dua kebutuhan yang harganya memiliki volatilitas tinggi, peningkatan PCE inti berada pada angka 2,8%. Dua indikator utama laju inflasi yang telah terbit sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah kurang lebih setahun ini turun secara teratur. Indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan harga secara tahunan dari 2,6% ke 2,7%. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir meningkat ke 3% setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. The Fed sendiri akhirnya tetap menurunkan kembali suku bunga acuan pada pertemuan terakhirnya untuk 2024. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut. Tapi Bank Sentral akhirnya merevisi proyeksinya untuk tahun 2025 dengan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lebih sedikit dibandingkan proyeksi sebelumnya. I think the Fed's trying to tell you that we're in an environment, I think growth's pretty good. I think inflation is going to be higher than expected, and I think they're trying to signal to the market that things are an environment where they don't want to continue to stoke these kind of animal spirits, if you will, by lowering rates and really adding more risk to the market. I think the Fed gave us their view of what's going to happen in 2025. That's for 2 rate cuts from the dot plots. That used to be 4. I think the Fed is signaling very strongly to us that data dependency means really paying attention to inflation. We had thought the shift had been made just to the jobs market. The Fed had been vocal about that. But now we hear Fed Governor Hammack making very clear that this could also be an inflation story for 2025. So data dependency really is the Fed paying attention to everything all at once. Dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi, penciptaan lapangan kerja belakangan terus tertekan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi. Suasana Natal dan juga Tahun Baru di kota New York makin meriah dengan jendela hias. Toko-toko retail berlomba-lomba juga memasang hiasan terbaik dan juga merebut hati pembeli. Simak laporan VOA berikut ini. 3, 2, 1. Department store Macy's di New York memulai tradisi jendela Natal 150 tahun yang lalu pada tahun 1874. Untuk yang terbaru ini, proses desainnya sudah dimulai pada bulan Februari. I hope that people think joy and cheer. We're representing the emotion of giving during the holidays. Animasi jadi bagian dari tradisi jendela Macy's. Tampilan tahun ini juga interaktif. There's so many hands involved. Each window's over 300 hours of work. So there's a lot of people. We have artisans, carpenters, electricians, lighting people, animatronic people. So there's different types of technologies that we use. So there's so many hands involved. Proses dekorasi jendela bisa sangat mahal. Di Fifth Avenue, New York misalnya, departemen store kelas atas, Saks, menawarkan pameran jendela yang semarak.
tapi mereka tidak menggunakan pertunjukan cahaya yang biasanya digunakan untuk menutupi fasad bangunan. On Fifth Avenue, some of those investments have been pared back this year, but Macy's continues to go big with their windows, and I think it's a smart strategy for them. Di dunia yang semakin digital, toko serba ada New York memiliki alasan untuk terus menggunakan alat pemasaran visual kuno ini, kata profesor bisnis dari New York University. People connect to traditions, and then the well-known department stores need to be part of that tradition to be part of that community. Tidak hanya menarik pembeli ke lokasi fisik toko, instalasi juga memungkinkan pengecer untuk membangun hubungan sentimental dengan para konsumen. There's a percentage of those shoppers who will come in and spend additional dollars that they may not have spent otherwise. But it also is an opportunity for you as a brand to tap into that holiday sentiment and build perhaps a more emotional relationship with a shopper than you would have just with a sign on your door. Promosi semacam ini dinilai dapat membuat pelanggan tertarik pada suatu merek. Certain brands who are very well known become sort of irrelevant. People know about them, but they don't feel connected to them. Getting their attention is creating goodwill for the future, even if that person doesn't walk in the store at that moment. Nah, di belakang saya ini adalah jendela Macy's yang menurut Macy's dikunjungi rata-rata 10.000 orang setiap harinya. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk melihat jendela Macy's ini, bisa disaksikan secara gratis di area luar ruangan Manhattan, New York City sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Dari Manhattan, Kota New York, saya Randy Wijaksana, VOA. Sementara itu pemirsa, dengan 75 hingga 100 juta penumpang setiap tahun, Bandara Internasional Hartsfield-Jackson di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat adalah yang tersibuk di dunia. Bagaimana persiapan bandara menghadapi musim libur Natal dan juga Tahun Baru? Berikut informasinya. Berada di tenggara Amerika Serikat, Bandara Hartsfield-Jackson di Atlanta telah jadi pusat transit bagi ratusan juta orang, baik perjalanan domestik maupun mancanegara. Tak terkecuali libur akhir tahun ini, yang dimulai dengan hari Thanksgiving pada akhir November. It has been fabulous, uneventful, very punctual, everyone was very friendly, and all the hype from the news was saying, maybe delays, we didn't encounter any of that. Sejak awal berdirinya, bandara ini selalu sibuk. Pada akhir tahun 1930, bandara ini menempati posisi ketiga, di belakang New York City dan Chicago. It's been really smooth, actually. Traffic was wonderful. We got here on perfect time. The airport's been relatively fast, and it even looks like security is pretty moving quickly. So we're actually really happy with how travel is going today. Bandara ini tidak sepenuhnya kebal dari penundaan penerbangan. Pada Juli 2024, serangan siber terhadap CrowdStrike melumpuhkan jaringan komputer global dan menimbulkan kekacauan di bandara ini. It got delayed twice, then they canceled it, and then I stood in this, it was like triple this line yesterday for 5.5 hours. Pada libur akhir tahun ini, pihak bandara bersiap melayani jutaan penumpang dan memastikan perjalanan mereka lancar dan berkesan. We have millions of passengers that will be traveling through. And we want to make sure that they feel the festive vibe as they're going to visit family and friends throughout the country. Seperti warga Georgia ini yang tak sabar bertemu keluarganya. It's always very busy, but it's the time that when we can go and see our family. But this is the time for us to go and see that family and share Christmas with them. It's been easier this year than last year. I guess I'm a little bit more experienced with airports and whatnot. Pre-check has been a blessing as well, so I can't complain. But it's been a little bit much more easier. Canceled flights have been not as bad as last year. Jumlah penumpang dari Bandara Atlanta diprediksi terus meningkat. Pada tahun 2029, pihak bandara menarget 125 juta penumpang dan tembus 1 miliar penumpang pada tahun 2039. Saat ini Bandara Internasional di Atlanta jadi yang tersibuk menurut Airports Council International. Pada tahun 2023, bandara ini melayani lebih dari 104 juta penumpang, jauh lebih banyak ketimbang bandara internasional di Dubai, Texas, London, dan Tokyo. Titel ini dipegang terus sejak tahun 1998, kecuali pada tahun 2020 karena pandemi.
Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Thanksgiving atau Hari Bersyukur di Amerika Serikat tidak lengkap tanpa hidangan kalkun. Memasak kalkun harus dilakukan dengan benar, jika tidak dapat berujung pada keracunan makanan atau kebakaran rumah. Warga pun juga dihimbau agar lebih waspada. Berikut informasi. Hidangan kalkun selalu menjadi pusat perayaan Thanksgiving. Tapi proses memasaknya gampang-gampang susah. Kasus keracunan makanan cenderung meningkat pada bulan November dan Desember, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS CDC. Hal pertama yang harus dipastikan adalah mencairkan kalkun beku dengan benar. To thawing a turkey, there are several methods that experts will recommend for thawing a turkey. Those include thawing in the microwave, thawing in the refrigerator, or thawing under cold running water. And those are all tried and true tested methods for properly thawing a turkey. Banyak orang tergoda untuk mencuci kalkun, tapi hal ini sebenarnya tidak dianjurkan. We know through scientific research that when you wash a turkey in the sink, you can actually spread bacteria from that turkey to the rest of your kitchen. Kalkun atau isian yang tidak matang sempurna dapat mengandung bakteri seperti salmonella. Karena itu penting untuk memastikannya matang sampai ke dalam. The turkey should be cooked to a temperature of 165 degrees Fahrenheit in all spots, and that will ensure that the turkey is safe, but also that it's fully cooked. You can't rely on color or other methods for indicating doneness. The only tried and true way is using a tip-sensitive digital thermometer. Masalah lain yang sering muncul saat Thanksgiving adalah kebakaran. Data dari Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA menunjukkan pada 2017 sampai 2019, rata-rata ada 2.300 kasus kebakaran rumah pada hari Thanksgiving. Kesalahan paling umum adalah memasukkan kalkun beku ke penggorengan. Is that you want to make sure that the turkey is completely thawed out. In addition, never have the deep frying apparatus or machine inside the house or inside the garage. It needs to be outside in an open area that's well ventilated. Data menunjukkan 75% kebakaran tidak meluas dari objek yang terbakar, asalkan langsung ditangani dengan benar. You can be safe or react properly. In particular, you can get fire blankets, which are a heavy cloth that you can put over a fire, even on the stove to try to suffocate out. Hampir 90% tuan rumah di AS berencana menyajikan kalkun pada hari Thanksgiving tahun ini, menurut produsen kalkun Butterball. Data Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA mencatat antara 2017 sampai 2019, rata-rata ada 2.300 kasus kebakaran rumah saat Thanksgiving setiap tahunnya. Sementara data dari Asosiasi Nasional Perlindungan Kebakaran atau NFPA mencatat rata-rata ada 5 kasus kematian, 60 kasus luka-luka, dan kerugian properti mencapai $15 juta atau 238 miliar rupiah setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Tetap saksikan berbagai informasi lainnya di Sinpo TV. Saya mewakili tim yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.